Pernahkah kamu menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun? Kadang, kebaikan kecil yang kita lakukan bisa menjadi titik balik yang luar biasa. Bukan hanya untuk orang yang kita tolong, tapi juga untuk kita sendiri. Hari ini, aku akan membawamu masuk ke sebuah kisah tentang seorang anak penjual gorengan bernama Raffi dan pertemuannya dengan seorang pria misterius yang mengubah segalanya. Raffi, bocah 12 tahun, tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumahnya mungil, berdinding papan kayu yang warnanya sudah memudar karena hujan dan panas. Atap sengnya penuh bercakarat dan selalu menimbulkan bunyi ting, ting, ting. Setiap kali hujan turun, setiap subuh, ibunya bangun lebih dulu, menyalakan kompor minyak, memanaskan wajan besar, dan menyiapkan adonan gorengan. Bau harum tepung bercampur irisan bawang putih memenuhi udara dapur sederhana mereka. Raffi membantu mengupas pisang, memotong tempe, mengaduk adonan dengan tangan kecilnya yang cekatan. "Vi, tolong bawain baskom ini ke depan ya," kata ibunya. "Siap, Bu," jawab Raffi. Pelanggan mereka beragam, dari ibu-ibu yang habis belanja, anak sekolah yang mampir sebelum pulang, sampai tukang ojek yang singgah untuk sekadar mengisi perut. Salah satu pelanggan setia adalah Pak Udin, tukang ojek pangkalan dengan jaket hijau lusuhnya. "Vi, hari ini gorengannya harum banget," sapa Pak Udin. "Harum karena dimasakin sama Raffi, Pak," jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak kecil sering datang hanya untuk melihat. Kadang tanpa uang sepeser pun, Raffi selalu menyelipkan sepotong gorengan di tangan mereka. Ibunya tahu, tapi tak pernah melarang. "Nak, kita nggak akan miskin karena berbagi. Malah, kita kaya hati kalau bisa bikin orang lain tersenyum," katanya suatu malam. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Awan tebal menggantung, udara lembab membuat jalanan becek. Sejak jam 4 sore, tak banyak pembeli datang. Raffi duduk di kursi plastik, menopang dagu, memandangi jalan yang mulai basah. "Sepi, Javi," ucap ibunya sambil mengaduk gorengan di wajan. "Iya, Bu, perut Raffi juga belum diisi dari tadi," jawabnya sambil mengusap perut. Seekor kucing belang keluar dari bawah meja, mengendus-endus. "Ming, sini," panggil Raffi. Ia memberikan sepotong tahu gosong kecil. Kucing itu makan lahap, dan Raffi tersenyum. "Kamu itu, kalau ada uang lebih, pasti udah habis buat kucing," kata ibunya dari jauh. Raffi hanya tertawa. Dari kejauhan, suara mesin mobil terdengar. Sebuah mobil hitam mengilap muncul dari tikungan, melambat, lalu berhenti di depan warung. Pintu depan terbuka. Keluar seorang pria berpakaian rapi. Kemeja putih, celana bahan gelap, sepatu kulit. Langkahnya sedikit tertatih. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Silakan, Om. Mau duduk di sini?" sapa Raffi. Pria itu mengangguk pelan, duduk di kursi plastik, lalu memesan 1 tempe, 1 pisang, 1 tahu. Suaranya nyaris berbisik. Pria itu mulai memakan gorengannya pelan. Setiap kunyahan seperti berat, seolah pikirannya sedang jauh. Ketika piringnya hampir kosong, ia merogoh sakunya. Tangannya bergerak, lalu berhenti. "Maaf, sepertinya dompet saya tertinggal," ucapnya pelan. Raffi tersenyum lebar. "Gak apa-apa, Om, makan aja. Kadang rezeki gak selalu harus dibayar pakai uang." Pria itu menatap Raffi lama. Matanya berkaca-kaca, lalu cepat-cepat menunduk. Malam itu,
Saat mereka berdua sedang membersihkan meja, Raffi bertanya, "Bu, kenapa ibu gak marah waktu aku kasih gorengan gratis?" Ibunya menjawab, "Nak, kita gak tahu orang yang kita tolong hari ini bisa jadi penolong kita besok." Keesokan harinya, hujan turun sejak siang. Mobil hitam kembali berhenti. Seorang wanita paruh baya keluar, berjalan cepat ke arah Raffi, lalu memeluknya erat-erat. "Nak, terima kasih. Kamu gak tahu siapa yang kamu tolong kemarin," ucapnya. Wanita itu menoleh ke pria di samping mobil. "Dia ini adik saya. Sudah berbulan-bulan menghilang setelah mengalami depresi." Pria itu menunduk. "Kebaikan kecilmu mengingatkanku kalau dunia ini masih punya orang baik." Dulu, pria itu adalah seorang pengusaha sukses. Hidupnya bahagia bersama istri tercinta. Hingga suatu malam, sebuah kecelakaan merenggut nyawa sang istri. Sejak itu, ia kehilangan semangat hidup. Pekerjaan terbengkalai, pertemanan merenggang. Ia mengasingkan diri, tidur di mobil, berkendara tanpa tujuan, hingga rasa lapar membawanya ke warung gorengan Raffi. Hari-hari berikutnya, warung berubah. Ada etalase kaca baru, lampu terang, dan modal untuk beli minyak lebih. Arman begitu namanya datang sesekali. "Pi, toko kalian sekarang terang ya?" "Iya om, lampunya bikin ibu gak takut lagi jualan sampai malam." "Bagus. Kalau terang, orang lebih mudah melihat kebaikan." Musim hujan memuncak. Suatu malam, badai membuat stok tepung basah, wadah cabai terisi air, piring pecah. Esoknya, datang Pak Sumarna, penagih pinjaman lama. "Bu, ingat pinjaman waktu dulu? Bisa dicicil minggu ini?" "Insya Allah Pak, beri saya 3 hari. Malamnya, Raffi menghitung uang. "Bu, masih kurang 150.000. Ibunya menjawab, "Jangan khawatirkan angka, khawatirkan kejujuran. Besok kita jual lebih rajin." Pagi itu, tubuh Raffi panas, wajahnya memerah. Ia duduk di kursi plastik, mencoba berdiri setiap kali ada pelanggan. Menjelang siang, Arman datang. Ia melihat Raffi pucat, lalu menoleh ke ibunya. "Biar saya antar ke klinik," ucapnya cepat. Ibu sempat menolak. "Jangan susah-susah om." "Bukan susah, dulu saya lupa cara minta tolong. Hari ini, izinkan saya belajar menolong." Di klinik, dokter menyarankan istirahat total 2 hari. Arman duduk di kursi tunggu, menatap hujan yang menari di kaca. Di kepalanya, suara lama muncul, gemanya lembut, seperti datang dari masa sebelum luka. Arman menarik napas panjang. Malam itu, ia mengirim pesan pada kakaknya. "Tolong kirim bahan untuk warung Raffi besok pagi." Tanpa nama. "Kenapa tanpa nama?" tanya sang kakak. "Karena kebaikan bukan untuk dipamerkan. Kebaikan itu untuk mengingatkan." Esoknya, ketika Raffi masih demam di kasur, datang kiriman karung tepung, minyak goreng, dan cabai hijau segar untuk seminggu penuh. Di atasnya, secari kertas kecil untuk gorengan yang tak pernah pelit pada lapar. Seorang pelanggan. Bu menatapnya lama, air mata menetes. Tapi bibirnya tersenyum. "Lihat Vi, rezeki selalu datang tepat waktu. Hutang ke Pak Sumarna, kita lunasi." Raffi setengah terbangun. Suaranya serak, "Bu, jangan lupa sisihkan untuk kucing." Ibu tertawa kecil. "Iya, komisaris belang kita, mana boleh lupa gaji." Sore itu, hujan turun lebih deras. Orang-orang meneduh di warung. Mendoan laris, pisang goreng habis. Raffi, meski belum sepenuhnya pulih, ia berdiri di kasir kecil. Ibu menjaga wajan. Seorang anak kecil terpeleset di tanah becek. Raffi refleks menahan tubuh si anak agar tidak membentur etalase. Etalase bergeser,
Piring bergemerincing. Semua orang menahan napas. Beruntung, tak ada yang pecah. Anak itu menangis sebentar. Raffi menyodorkan tahu isi hangat. Gorengan gak selalu buat kenyang. Kadang buat menenangkan. Katanya pelan. Lampu mobil menembus tirai hujan. Arman datang. Turun tanpa payung basah dalam hitungan detik. Kalian baik-baik saja? Alhamdulillah, jawab ibu. Arman memandang Raffi. Sudah sehat? Belum 100% om. Tapi gorengan harus selalu panas. Senyum kecil. Di bawah gemuruh langit, Arman menarik napas panjang. Boleh saya bicara jujur? Silakan om, jawab ibu dan Raffi serempak. Arman, waktu pertama kali saya makan di sini, bukan hanya dompet yang tertinggal. Saya kehilangan alasan untuk hidup. Saya kehilangan istri dalam kecelakaan. Sejak itu, saya menyalahkan apa saja jalan. Lampu merah, hujan, terutama diri sendiri. Saya pergi, tidur di mobil, menghindari semua orang. Sampai hari itu, saya berhenti di sini. Kamu bilang, gak usah bayar. Padahal yang kamu kasih bukan gorengan gratis. Kamu mengembalikan percaya yang hilang dari saya. Warung hening, hanya suara hujan memukul tanah. Arman, kiriman bahan kemarin. Dari saya juga ingin bantu cicilan pasar. Ibu tersenyum, menggeleng, terima kasih. Tapi izinkan kami membayar. Biar kami masih punya harga diri. Arman mengangguk, mata berkaca baik. Saya takkan merampas kebanggaan itu. Biarkan saya jadi keluarga yang kalian panggil saat butuh tempat berteduh. Tiba-tiba, Pak Sumarna yang juga meneduh melangkah maju. Kalau begitu, cicilan 3 hari saya tambah jadi sepekan. Bukan karena kasihan. Karena saya lihat kalian jujur. Dan sejujur-jujurnya pedagang adalah yang berani berkata saya akan bayar walau pelan. Ibu menunduk dalam, amanah, Pak, terima kasih. Raffi mengangkat piring. Semua yang meneduh, ambil 1 mendoan. Gratis, biar hujan hangat di perut. Hari-hari berganti. Warung gorengan Raffi dan ibu bukan lagi sekadar tempat membeli camilan. Ia menjadi titik temu. Anak sekolah singgah bercerita soal nilai. Ibu-ibu bertukar resep. Pak Udin kabarkan gosip pangkalan. Dan kucing belang satpam berseragam loreng tidur puas di bawah etalase. Arman datang tidak sesering dulu, bukan karena menjauh, melainkan karena ia sedang membangun ulang hidupnya. Ia kembali bekerja dengan ritme manusia, bukan mesin. Belajar memaafkan jalan, lampu merah, dan terutama dirinya sendiri. Suatu sore, ia membawa bingkisan kecil. Ini untuk toko, kotak musik. Lagunya sederhana biar warung punya irama. Raffi memutar engkol, nada lembut mengalun. Menari bersama aroma mendoan hangat. Ibu menatap lampu-lampu kecil di teras. Warung kecil kalau punya musik, rasanya seperti rumah. Di papan kayu, cat baru dituliskan, selalu ada untuk lapar dan lelah. Itu bukan slogan, itu janji bahwa pintu kecil ini takkan cepat-cepat ditutup untuk siapapun yang datang. Malam cerah, bintang seolah turun rendah. Raffi berdiri di depan warung, menatap gang kecil yang suatu hari membawa mobil hitam dengan seorang pria yang mencari alasan untuk bertahan. Kini, alasan itu kembali pulang. Kebaikan tidak membuat kita tiba-tiba menjadi kaya. Tapi kebaikan membuat kita berani-berani jujur, berani memaafkan, berani meminta tolong, dan berani menawarkan sepotong gorengan untuk menenangkan hati yang gemetar. Di dunia yang kadang terasa sempit, 1 piring mendoan bisa seperti jendela kecil, tidak memilih siapa yang mengintip, dan selalu menghadap ke langit.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa kisah Raffi dan ibu menghangatkan hati, bantu kami terus bercerita dengan klik tombol subscribe sekarang juga. Nyalain loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah baru yang insya Allah selalu membawa harapan. Jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Dan tulis di komentar, kebaikan kecil apa yang pengen kamu lakukan hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.